Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Bersyukur pada Tuhan bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita awali dengan kita berdoa, ya, kita berdoa Bapa kami sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan satu judul Manusia Diindahkan oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sama-sama baca Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 memperingatkan pada kita semua bagaimana Tuhan begitu mengindahkan kita, bagaimana Tuhan begitu meninggikan kita. Kita sama-sama lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini pemazmur yaitu Daud mengingatkan pada kita semua bagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita dari sejak kita masih bayi. Seorang bayi kita tahu ya, dia sangat bergantung kepada orang lain. Dia tidak bisa melakukan apapun seorang diri saja. Bahkan untuk buang air, untuk makan, dia membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Untuk dia membalikkan badan, untuk dia menggaruk yang gatal, dia membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Tetapi bayi-bayi tersebut walaupun membutuhkan pertolongan orang lain dan hanya bisa berkomunikasi melalui tangisan, tetapi dia bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Dia bisa mendapatkan pemenuhan kehidupannya. Itu semua adalah karena pertolongan dan penjagaan daripada Tuhan. Dan ada kekuatan di dalam bayi-bayi tersebut ya. Walaupun dia tidak bisa melakukan apa-apa ya. Tapi entah kenapa kalau kita melihat seorang bayi, kita akan mempunyai sebuah perasaan yang berbeda. Kalau kita melihat seorang anak kecil, kita akan mempunyai sebuah perasaan yang berbeda. Kita akan mempunyai sebuah keinginan di dalam hati kita untuk menolong. Kita mempunyai sebuah perasaan untuk mengasihi. Itu adalah kekuatan daripada bayi, daripada anak kecil yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang keempat, jika aku melihat langitmu buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kita membandingkan diri kita dengan ciptaan Tuhan, dengan alam semesta, kita akan melihat bahwa diri kita itu tidak ada artinya. Kita bisa dikatakan adalah seperti satu titik debu yang ada di alam semesta. Karena diri kita itu begitu kecil dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan planet-planet yang lain, dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan galaksi, dengan tata surya. Diri kita itu sangatlah kecil. Tetapi kita yang kecil ini, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mencari tempat-tempat yang baru. Kita yang kecil, kita bisa pergi ke bulan. Kita bisa menjelajah luang angkasa. Itu adalah karena Tuhan mengangkat kita. Karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Yaitu Tuhan, ketika kita diciptakan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Sehingga walaupun kita bukanlah yang terbesar, tetapi kita bisa berkuasa. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kalau kita sama-sama renungkan kembali, kita bukanlah yang terbesar. Kalau kita melawan singa, kita tidak akan sanggup untuk bisa menang. Kalau kita melawan hiu, kalau kita melawan paus, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita ingat di dalam Alkitab ada satu orang yang bisa ditelan oleh seekor ikan besar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tetapi kita sama-sama renungkan, walaupun kita dengan kekuatan kita tidak bisa melawan singa, tidak bisa melawan binatang-binatang yang besar, tapi kita bisa membuat mereka terkurung dalam kurungan. Kita bisa membuat mereka menuruti perintah kita. Burung yang di udara bisa kita jadikan sebagai seorang hamba. Kita tahu ada satu bangsa yang menggunakan elang sebagai alat untuk memburu. Dan kita juga tahu bagaimana ada orang yang bisa melatih anjing, ada orang yang bisa melatih singa, ada orang yang bisa mengendalikan binatang-binatang yang sebenarnya kekuatan binatang-binatang itu jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Itu semua adalah karena Tuhan yang memampukan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan kepada kita berkat untuk kita berkuasa atas makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang ada di air, yang ada di udara. Bagi kita semua, ini mengingatkan pada kita semua bahwa di dalam kehidupan kita, oleh karena Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal yang tidak pernah terbayangkan. Dan saat ini pun kita juga melakukan sesuatu yang baru. Kita sama-sama belajar di rumah kita masing-masing. Kita menggunakan media internet untuk kita belajar. Dan saya yakin dan percaya bahwa karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kemampuan, maka walaupun ini adalah sesuatu yang baru, tapi kita akan bisa melakukannya. Dan kita akan bisa memperoleh pencapaian yang lebih besar lagi daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Mari sama-sama adik-adikku, kita belajar, kita mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah yang disampaikan oleh guru-guru kita,
melalui media internet, kita berusaha mengembangkan diri kita dan menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya yang harus kita lakukan atau yang menjadi tujuan kita dalam mencapai semua keberhasilan kita adalah apakah dengan keberhasilan kita memuliakan nama Tuhan atau tidak. Karena kita bisa berhasil, kita bisa berusaha, itu semua adalah karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Karena Tuhan yang mengindahkan kita. Biarlah ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Dan kita sama-sama tutup dengan berdoa. Doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dan kami bisa memasuki tahun ajaran yang baru 2020-2021 ya Tuhan. Dan tahun ajaran ini berbeda dengan sebelumnya. Karena di tahun ajaran ini kami mengawalinya dengan belajar melalui online ya Tuhan. Bukan tatap muka secara langsung di kelas ya Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah tantangan yang baru, tetapi kami percaya dengan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau meninggikan kami, karena Engkau menempatkan kami lebih daripada makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang lain ya Tuhan, kami akan bisa mampu untuk beradaptasi dengan keadaan ini, dan kami akan bisa mendapatkan keberhasilan lebih daripada generasi yang sebelumnya. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila Engkau juga pimpin dan sertai guru-guru kami, bila kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bila kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Bila kiranya kami bisa bersama-sama belajar ya Tuhan. Dan bila kiranya di dalam semua yang kami lakukan di sekolah, dalam pembelajaran, kami bisa mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Bahwa kami bisa memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila Engkau juga berkati dan pimpin senantiasa orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Bila Engkau lindungi dan bila Engkau curahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami mohonkan bila kiranya Engkau memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.